Selamat siang, saya Dinding Artius dari kelas 2.4 Manajemen akan menjelaskan tentang perbedaan tenaga kerja dan tanggung jawab sosial dan etika. 1. Perbedaan tenaga kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang kedua, klasifikasi tenaga kerja. Klasifikasi tenaga kerja adalah pengompokan ketenaga kerjaan yang sudah tersusun berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, yaitu 1. Berdasarkan batas kerja. Angkatan kerja yaitu penduduk usia produktif yang berusia 15 sampai 64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Yang kedua, bukan angkatan kerja itu mereka yang sudah berumur 10 tahun ke atas yang kegiatannya hanya bersekolah, mengurus rumah tangga. 2. Berdasarkan penduduknya. Tenaga kerja yaitu seluruh jumlah penduduk yang dianggap bisa bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja. Menurut undang-undang, mereka yang dikategorikan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia antara 15 sampai dengan 64 tahun. Yang kedua, bukan tenaga kerja, yaitu mereka yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja meskipun ada permintaan pekerjaan. Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, mereka adalah penduduk di luar usia, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun atau di atas 64 tahun. Yang ketiga, berdasarkan keahlian dan pendidikannya. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara bersekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Contohnya pengacara, dokter, guru, dan lain-lain. 2. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu dengan melalui pengalaman kerja. Tenaga kerja terampil ini dibutuhkan adanya latihan secara berulang-ulang sehingga dapat menguasai pekerjaan tersebut. Contohnya ahli bedah, mekanik, dan lain-lain. Ketiga, tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Ada tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja, contohnya kuli, buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Strategi pengelolaan tanggung jawab sosial. Yang pertama, strategi reaktif adalah kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif adalah strategi defensif dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga, strategi akomodatif adalah strategi akomodatif merupakan tanggung jawab sosial yang menjalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang keempat, strategi proaktif adalah perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah berbagai dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Manfaat tanggung jawab sosial. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan, yaitu citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah akan meningkat. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi win-win solution. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Memiliki partner dalam melakukan misi sosial dari pemerintah dan tanggung jawab sosial. Etika dalam manajemen. Etika adalah pandangan keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Etika manajemen adalah standar kelayakan pengelolaan yang melakukan kriteria etika. Nilai personal sebagai standar etika.
nilai adalah sendiri pada dasarnya yang merupakan pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Nilai personal atau personal values pada dasarnya merupakan cara pandang, cara pikir, dan keyakinan dipegang oleh seseorang sehubung dengan segala kegiatan yang dilakukannya. Nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal pada dasarnya merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Nilai instrumental adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala hal keadaan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dijalankan. Konflik nilai. Yang pertama ada konflik intrapersonal, konflik individu organisasi, konflik antar budaya. Isu-isu seputar etika manajemen. Yang pertama, penggunaan obat-obat terlarang. Yang kedua, pencurian oleh para pekerja. Yang ketiga, konflik kepentingan. 4. Pengawasan kualitas atau quality control. Yang kelima, penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. Yang keenam, penyelewengan dalam pencatatan keuangan. Ketujuh, penyalahgunaan penggunaan aset perusahaan. Kedelapan, pemecatan tenaga kerja. Yang kesembilan, polusi lingkungan. Yang ke-10, cara bersaing dari perusahaan yang dianggap tidak etis. Yang ke-11, penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur. Yang ke-12, pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait dengan pemegang kebijakan dan sebagainya. Terima kasih telah menonton video saya. Selamat siang.